Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kami akan membahas tentang perbedaan mencolok antara ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia dan Timnas Sepak Bola Indonesia. Tolong tuliskan doa terbaik untuk kedua timnas kebanggaan kita. Halo semua, pernah kepikiran nggak sih ada sebuah fenomena yang menarik banget di dunia olahraga kita? Di satu sisi, ada tim yang prestasinya melesat tinggi di level dunia. Tapi di sisi lain, ada saudara tuanya yang seolah masih mencari-cari bentuk terbaiknya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas paradoks ini. Langsung aja kita lihat datanya. Wow, ini jomplang banget kan? Timnas futsal kita nangkring di peringkat 15 dunia. Keren! Sementara itu, timnas sepak bola kita ada di posisi 122. Gimana ceritanya coba? Dua tim dari negara yang sama, semangatnya sama, tapi kok peringkatnya bisa beda sejauh ini? Ini pertanyaan besarnya. Dan ini tuh bukan sekedar soal angka di atas kertas ya, ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah kisah tentang dua wajah olahraga kita di panggung dunia. Sebuah cerita yang sebenarnya bisa ngasih kita banyak banget gambaran soal sistem, pembinaan, dan potensi sejati yang kita punya. Oke, biar lebih terstruktur, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dengan melihat kontras peringkatnya, terus kita bongkar rahasia sukses tim futsal, lanjut kita coba pahami tantangan yang dihadapi sepak bola, dan terakhir kita lihat gimana semua ini jadi cermin potensi atlet kita dan apa yang bisa kita pelajari. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita akan sandingkan langsung kedua tim nasional ini, biar kita sama-sama lihat betapa signifikannya perbedaan posisi mereka di mata dunia. Lihat deh perbandingannya. Di kiri, timnas futsal kita udah sejajar sama raksasa-raksasa dunia, grafiknya terus naik, keren banget. Nah, di kanan, timnas sepak bola kita yang dukungannya luar biasa masif, malah masih berjuang buat mengejar, bahkan dari rival-rival di Asia Tenggara. Ini kontras yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Sekarang, yuk kita fokus ke kabar baiknya dulu. Kita coba bedah sisi yang sukses ini. Gimana sih ceritanya timnas futsal kita bisa sampai di titik ini? Apa rahasianya? Peringkat 15 dunia. Coba kita resapi dulu angkanya, 15. Ini bukan peringkat yang didapat karena hoki atau kebetulan loh. Angka ini menempatkan Indonesia di jajaran elit futsal global. Ini adalah buah dari sebuah sistem, kerja keras, dan visi yang jelas. Jadi, apa resepnya? Ternyata, kesuksesan ini ada formulanya. Dimulai dari pembinaan usia muda yang terarah. Lalu, kompetisi domestiknya juga hidup dan kompetitif banget. Makanya, performa di level internasional jadi konsisten. Ini semua terus didukung sama peningkatan teknik, taktik, sampai mental para pemain. Akhirnya, tim kita sekarang punya identitas yang kuat, main cepat, disiplin, dan sangat kolektif. Oke, sekarang kita beralih ke sisi lain dari cerita ini. Mari kita coba pahami tantangan yang dihadapi oleh raksasa yang sedang tertidur, sepak bola Indonesia. Kenapa ya, dengan dukungan supporter yang begitu dahsyat, prestasinya kok belum bisa mengimbangi? Peringkat 122. Angka ini rasanya jauh banget ya dari angka 15 tadi. Ini jadi pengingat kalau jalan yang harus ditempuh timnas sepak bola kita memang masih sangat panjang dan terjal untuk bisa bersaing di level dunia. Masalahnya memang cukup sistemik sih, prestasinya sering naik turun. Terus, stabilitas kompetisi domestik kita juga masih jadi PR besar. Belum lagi soal pembinaan jangka panjang yang butuh konsistensi. Jadi ironis ya, dukungan supporter yang begitu besar ternyata belum bisa otomatis jadi performa yang mentereng di lapangan. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Ini bukan cuma cerita tentang sukses dan gagal. Sama sekali bukan. Ini adalah cerita tentang sebuah potensi besar yang sebenarnya kita punya, tapi mungkin belum sepenuhnya terbuka. Dan futsal sudah jadi buktinya. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Inilah intinya. Kesuksesan futsal itu bukan anomali. Itu adalah sebuah cetak biru. Sebuah bukti nyata kalau atlet-atlet kita itu punya talenta luar biasa dan bisa bersaing di level tertinggi asalkan didukung oleh sistem yang benar. Jadi tujuan kita ngobrolin ini bukan buat nyari siapa yang salah atau buat membanding-bandingkan secara negatif ya. Justru sebaliknya, ini adalah momen buat kita refleksi. Futsal udah ngasih kita kebanggaan. Dan yang lebih penting lagi, futsal udah ngasih kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sebagai penutup, mari kita sama-sama lihat ke depan. Gimana caranya pelajaran dari kesuksesan futsal ini bisa kita terapkan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, bukan cuma untuk sepak bola, tapi untuk semua cabang olahraga di Indonesia. Jalannya sebenarnya udah ada di depan mata. 3 langkah simpel.
Pertama, belajar. Belajar dari sistem pembinaan dan kompetisi futsal yang udah terbukti berhasil. Kedua, berbenah. Perbaiki manajemen dan stabilitas kompetisi. Dan ketiga, bangkit. Bangkit untuk menjawab ekspektasi besar dan memenuhi potensi raksasa yang dimiliki bangsa ini. Saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kalau futsal sudah membuktikan bahwa kita bisa, maka pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin, tapi sudah berubah menjadi kapan. Kira-kira butuh berapa tahun lagi sampai kita bisa melihat timnas sepak bola kita menyusul kesuksesan timnas futsal dan keduanya bertemu di puncak prestasi dunia? Semoga saja tidak lama lagi.